Shalom, selamat pagi adik-adik kelas kecil. Apa kabar semuanya? Wah, pada pagi hari ini adik-adik akan beribadah online kembali. Dan pada pagi hari ini Kakak Ani akan menemani adik-adik beribadah. Kita akan menghadap Tuhan dan kita akan angkat satu pujian dari Kidung Ceria 271. Kita akan bernyanyi ayat yang pertama. Adik-adik ikut bernyanyi ya. Kita baru saja memuji Tuhan, saatnya kita akan berdoa pembuka ibadah. Untuk itu kakak mohon adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing saat ini untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Haleluya, amin. Sekarang mari adik-adik kita membuka Alkitab. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 44 ayatnya yang ketiga. Mazmur 44 ayatnya yang ketiga. Nanti adik-adik baca dari rumah dan kakak akan membacakannya. Mazmur 44 ayat yang ketiga. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Ya, kita baru saja membacakan Mazmur. Sekarang kita sebelum masuk dalam pelayanan firman, kita akan angkat pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik ikut bernyanyi penuh dengan ceria dan tetap semangat. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, mari kita persiapkan, kita buka Alkitab, kita akan membaca dari kitab Ulangan 9, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Kitab Ulangan pasal 9, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Bila adik-adik sudah menemukannya, mari adik-adik kita sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan, dan kita akan memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik mari membaca bersama-sama. Adik-adik membaca di rumah, kakak akan membaca lewat video ini. Kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai ke 3. Firman Tuhan berkata,
Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan tentang yang kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama. Adik-adik, sebelum kakak masuk dalam pembahasan firman, adik-adik tolong saksikan terlebih dahulu video yang akan kakak berikan. Untuk itu, mari adik-adik kita saksikan bersama videonya. National Aquatic Center, Bukit Jalil, Malaysia, jadi saksi perjuangan perenang Indonesia, IGD Siman Sidartawa, meraih medali emas. Turun di nomor gaya punggung 50 meter, ia juga pecahkan rekor SEA. Medali emas juga dipersembahkan pewusu putri Linswell Kok. Atlet berusia 25 tahun ini berhasil mempertahankan gelar juara di nomor Tai Jijian. Di final ia mengumpulkan poin 9,68, unggul tipis dari pewusu Filipina Agatha Christensen. Pada SEA Games 2005 keluar jadi yang terbaik di nomor ganda putri. Bertanding di Sunway Pyramid Bowling Center, Kuala Lumpur, Malaysia, pasangan ini berhasil meraih total poin 2.561. Aku menang karena Tuhan. Itu adalah judul pelajaran yang akan kita bahas melalui kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Coba adik-adik perhatikan gambar apa ini? Iya, hebat. Ini adalah gambar medali. Biasanya adik-adik, medali ini diberikan atau sebagai tanda penghargaan kepada orang yang biasanya telah meraih suatu prestasi atau mereka yang telah ikut serta dalam suatu kegiatan atau perlombaan. Seperti adik-adik tadi lihat videonya, itu adalah peserta atau atlet-atlet Indonesia yang sudah mengikuti Asian Games dan mereka semua memperoleh juara 1 dan mereka mendapatkan medali emas. Sebagai anak-anak pelajar juga bisa memperoleh medali, biasanya mereka mengikuti salah satu olimpiade sains, misalnya olimpiade sains matematika atau IPA. Dan ada juga anak-anak pelajar yang mengikuti perlombaan atau mengikuti olimpiade olahraga. Adik-adik, keberhasilan serta kesuksesan mereka meraih juara tidak saja hanya karena kehebatan mereka sendiri atau kepintaran mereka sendiri. Akan tetapi adik-adik harus ingat bahwa Tuhan juga ikut serta dan menolong kita dalam setiap usaha yang kita lakukan. Jadi kita menang karena Tuhan juga, ya, karena Tuhan ikut campur di dalamnya. Untuk itu adik-adik tidak boleh sombong akan setiap usaha ataupun akan setiap penghargaan atau juara yang adik-adik peroleh. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana bangsa Israel pun diingatkan kembali oleh Musa bahwa kemenangan mereka dalam menempati dan mencapai kepada tanah Kanaan tersebut bukan karena kehebatan bangsa Israel saja, akan tetapi karena kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan, serta janjinya Tuhan kepada bangsa Israel. Sehingga Tuhan pun menolong bangsa Israel dalam melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan. Setiap usaha yang mereka lakukan, Tuhan turut campur sehingga mereka pun sampai kepada tanah Kanaan. Seperti adik-adik, misalkan adik-adik mendapatkan juara kelas atau mendapatkan nilai baik, adik-adik tidak boleh sombong, ya. Sekalipun adik-adik pintar, adik-adik rajin serta semangat dalam belajar karena adik-adik ingin meraih kesuksesan, setelah itu adik-adik tidak boleh sombong
Akan tetapi, adik-adik harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena setiap usaha ataupun setiap penghargaan yang adik-adik peroleh itu semuanya adalah karena kuasa Tuhan dan kasih setia Tuhan kepada adik-adik. Misalkan juga adik-adik ingin ada di dalam pelayanan di gereja, misalkan yang bisa main gitar atau yang suka bernyanyi, adik-adik bisa ikut pelayanan di gereja. Nah, adik-adik harus ingat bahwa kepintaran adik-adik dalam bermain musik ataupun bisa bernyanyi itu bukan karena kehebatan ataupun talenta yang adik-adik miliki, akan tetapi Tuhan menolong dan membantu agar setiap pelatihan ataupun usaha yang Ade lakukan di dalam pelayanan sehingga Tuhan memberikan hal yang baik buat adik-adik. Jadi adik-adik harus ingat, setiap usaha ataupun setiap kemenangan yang kita peroleh di dalamnya adalah karena Tuhan ikut campur dan menolong kita. Jadi kesimpulannya dari firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik, bahwa kita diajarkan untuk tidak sombong akan setiap prestasi ataupun kehebatan yang kita miliki. Karena semua itu bukanlah kita yang hebat ataupun kita yang pintar ataupun kita yang sudah juara, akan tetapi semua itu juga karena Tuhan selalu ikut campur di dalam kehidupan adik-adik. Jangan lupa juga kita terus memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan akan setiap keberhasilan yang kita peroleh ataupun yang kita alami. Yaitu adik-adik harus terus rajin beribadah online dan adik-adik juga rajin berdoa serta adik-adik juga jangan lupa rajin membaca Alkitab. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya bisa adik-adik ingat dan adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Sebagai respon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan angkat pujian dari Kidung Ceria 18, yaitu Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar. Untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Untuk itu kakak ajak adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Nanti di akhir doa syafaat adik-adik membacakan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas semua karya-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin hidup bersyukur dan mengasihi-Mu senantiasa. Pada pagi hari ini kami naikkan doa untuk gereja kami GPIB Getsemani Cirebon, untuk Bapak Pendeta, untuk seluruh pelayan Tuhan di gereja, jemaat, karyawan, dan security, berkati dan limpahkan kasih setia-Mu kepada mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia dan kota kami Cirebon. Limpahkan berkat kasih setia-Mu dan perlindungan-Mu untuk seluruh kehidupan bangsa Indonesia dan kota Cirebon sehingga senantiasa penuh berkat keamanan, kesejahteraan, dan kekuatan. Kami berdoa juga untuk kondisi bangsa Indonesia dan kota kami Cirebon yang saat ini sedang menghadapi virus corona. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa. Kiranya Engkau terus menolong kami agar kami kembali dalam kehidupan normal. Dan untuk virus corona kiranya segera berakhir dan sehingga negara Indonesia dan kota Cirebon kembali bersih dari virus corona. Kami juga berdoa untuk seluruh kakak pengurus dan kakak layan di pelayanan anak GPIB Getsemani Cirebon. Sertai seluruh pelayanan kami dan seluruh program-program yang akan kami lakukan. Kami juga berdoa untuk anak-anak layan kami, kiranya mereka diberi kesehatan dan kekuatan. Dan dalam masa pandemi ini mereka belajar dan sekolah di rumah saja. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan serta kecerdasan kepada anak-anak selama mereka belajar di rumah.
dan tetap mereka penuh dengan sukacita dan bersyukur kepadamu. Ya Bapa, ampunilah segala dosa kami, dan kiranya inilah doa yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu nanti adik-adik di rumah menyanyikan, kakak akan memberikan musik dan liriknya. Dan adik-adik persiapkan. Mari kita membawa persembahan ini untuk Tuhan. Adik-adik, kita akan sampaikan persembahan ini ke dalam doa syukur kita. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami di saat ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur, berkati persembahan itu Tuhan. Besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan tadi, kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kakak ingatkan kembali, jangan sombong untuk setiap keberhasilan yang adik-adik capai. Berserulah memuji Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kita menang karena Tuhan. Sebagai penutup ibadah, kita akan angkat pujian dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Ibadah sudah selesai dan kita akan menutupnya di dalam doa. Untuk itu adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Cinta dan kemurahan Tuhan selalu dapat kami rasakan sepanjang hari. Biarlah setiap hari kami dapat mengucap syukur dan sertai kami terus Tuhan, agar kami selalu rindu dan ingin bersekutu dengan Engkau. Jangan biarkan kuasa kegelapan menguasai kami. Buat semua pelayanan Tuhan yang sudah melakukan tugasnya, kiranya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.